Halo warga sipil sekalian, selamat datang di segmen tentang videografi. Rasanya udah lama ya gue nggak bahas segmen ini gitu. Tapi kalau gue boleh jujur, di channel YouTube gue, segmen tentang videografi ini mungkin salah satu segmen dengan IR paling kecil. Tapi jangan takut, gue sadar banget gue. Kalau orang pertama kali nge-subscribe gue, itu ya karena segmen ini gitu. Dan walaupun sekarang YouTube channel gue mulai growth, terus marketnya juga makin meluas mungkin ya, gue ngerasa gue nggak bisa semena-mena gitu ninggalin orang-orang yang nge-subscribe gue pertama cuma karena channel YouTube gue melebar, cuma karena angkanya kecil. Nggak gitu. Jadi ya untuk kali ini persetan dengan number, let's do this. Dan buat yang pertama kali gabung di segmen tentang videografi, gue pengen ngejelasin sedikit, ini segmen bukan video tutorial pak, nggak. Kita bahas sesuatu yang lebih dasar, lebih fundamental. Jadi ya lebih kayak ngobrol santuy aja ngomongin videografi. Di segmen tentang videografi kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dari kemarin kalian minta, sound design. Dan gue juga bakal ngejelasin soal gimana caranya gue milih musik dalam video. Seberapa penting peran audio dalam bidang seni videografi? Penting banget. Karena menurut gue sendiri, audio dan visual itu berada di strata yang sama dalam bidang seni videografi. Terus apa fungsinya? Fungsinya banyak banget. Fungsinya ngegambarin emosi, mood, perasaan, kondisi, sampai ngebawa cerita kepada penonton yang lu tuju. Balik pada tahun 1900-an awal, era itu dikenal sebagai era film bisu. Kenapa film bisu? Karena semua film dibuat pada saat itu tanpa dialog, Pak. Kenapa tanpa dialog? Apa supaya edgy? Kagak. Karena teknologi waktu itu belum mendukung untuk perekaman suara pada gambar. Nah, ketika teknologi udah maju kayak sekarang, masalah audio, sound, scoring, sound design itu nggak serta-merta ditinggalin orang, Pak. Bahkan ditingkatkan gitu. Misalnya kalau lu nonton film-filmnya Christopher Nolan ya, itu benar-benar untuk urusan suara bagus banget coy. Dia biasanya kerja sama Hans Zimmer kan, salah satu komposer terbaik di dunia. Nah, di situ lu bisa ngerasain tuh gimana Nolan nge-build soundnya tuh benar-benar epic, kolosal, dan detail. Satu lagi filmmaker yang benar-benar gue suka dalam menata suara, nggak lain nggak bukan adalah David Fincher. Nah, kalau lu nonton film-filmnya David Fincher, dia itu benar-benar detail banget soal suara. Dia berusaha untuk bikin suara serealistis mungkin tanpa mengurangi rasa kenyamanan penonton. Bang, nyari background di mana? Pertama gue nyari background itu mostly dari 3 tempat. Pertama, Artlist.io. Artlist.io itu user interface yang bagus, musik-musiknya unik, apalagi buat gue pencinta blues ya. Gue sering banget gunain blues kan dalam background gue. Itu benar-benar memberikan gue pilihan lagu-lagu blues yang bagus-bagus. Minusnya, bayar pak. Sama search engine-nya masih jelek. Kedua, Epidemi. Epidemi ini mungkin udah jadi pegangan wajib lah bagi content creator profesional, bahkan juga filmmaker ya. Karena emang directory-nya luar biasa, pilihannya juga premium semua, dan banyak lagi gitu. Minusnya, ya sama kayak Artlist.io, membayar. Yang ketiga, YouTube Audio Library. Dan ini adalah platform favorit gue sepanjang masa. Jadi senjata utama gue selama ini dalam mencari backsound. Jadi gini, kenapa gue suka banget sama YouTube Audio Library? Karena search engine-nya luar biasa coy, luar biasa banget. Itu lu kalau cari lagu dengan keyword yang general atau umum kayak misalnya vintage, retro, atau bahkan lu bisa nulis nama negaranya kayak Prancis, Rusia. Kalau lu nyari-nyari lagu yang ada nuansa Prancis atau Rusianya ya, itu semua lagu yang lu pengen bakal tersedia di sana. Terus ya kedua, pilihan lagunya banyak banget. Mungkin paling banyak ya diantara yang lain. Cuman ya nggak semua lagunya bagus gitu. Itu yang mungkin bikin orang sering remehin YouTube Audio Library ya, karena bang susah nyari lagu bagus di sini. Susah atau enggak ya tergantung lu nya sih. Nah, percaya sama gue, kalau kuping lu bagus, YouTube Audio Library bukanlah tempat yang buruk pak. Beneran. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya bikin kuping lu bagus? Yang pertama, pelajari musik. Pelajari musik, bukan alat musik. Lu nggak harus mempelajari alat musik, tapi lu seenggaknya tahu dasarnya musik gitu. Scalingnya mayor, ini scalingnya minor. Lu pakai minor waktu kapan? Lu pakai mayor waktu kapan gitu. Lu juga harus tahu BPM. Jadi setiap lagu itu BPM-nya berbeda-beda. Oh ini low, ini mid, ini high. Lu juga harus tahu itu. Terus juga lu bisa ngerti ketukan 3/4, 6/8 dan seterusnya. Itu juga bakal membantu lu. Setelah lu memahami dasar musik, langkah kedua yang lu harus lakukan adalah memperkaya referensi. Jadi cobalah untuk menonton video-video atau film-film yang di luar pakem lu gitu loh. Bukan idola lu yang buat, atau lu coba explore film-film yang selama ini nggak lu tonton dan lu bener-bener fokus untuk merhatiin gimana tata suara yang mereka lakukan. Percayalah, itu bakal memberi manfaat yang besar untuk lu. Yang ketiga, cobalah berbagai genre. Jangan kepatok sama satu genre doang. Hal yang gue lihat adalah beberapa videografer itu sebenarnya berbakat. Tapi ya itu, mereka nyangkut sama satu genre doang, which is itu EDM. Seberapa banyak video di dunia ini yang dibuat pakai background EDM. Ujung-ujungnya apa? Kreativitas kita mati, Pak. Karena kita kebiasaan pakai pattern yang sama gitu. Dan contoh paling sederhananya ya kayak gini deh. Di EDM kan banyak hook ya.
Nah, kebanyakan orang ya di setiap hook itu melakukan perpindahan footage gitu. Lama-kelamaan itu terus yang kita lakuin repetisi, ujungnya ya apa? Nggak ada elemen of surprise lagi gitu. Orang-orang nonton video kita juga bakal bosan karena mereka bakal udah gampang aja menduga apa yang terjadi di video kita karena kebiasaan kita yang selalu kita lakukan berkali-kali. Gimana caranya terhindar dari hal itu? Ya pakai genre yang lain. Lu bisa aja bikin video atau bikin film dengan musik klasikal, rock, jazz, blues, swing, anything, banyak banget genre di dunia ini. Kenapa lu harus pakai EDM doang? Itu buat teman-teman yang nyangkut sama EDM trap ya, gitu. Lu tau nggak kalau di dunia film profesional ada departemen yang namanya Foley. Terus ada juga profesi yang namanya Foley artist. Apa fungsinya mereka? Ya mereka itu membuat suara untuk sebuah film. Jadi gini, kalau lu nonton film-film di bioskop atau di Netflix dan lu ngelihat adegan ada orang jalan lah, ada orang minum, ada orang makan, ada orang yang lagi bertarung pedang, bertarung senjata, sebagian besar dari suara yang lu dengar dari adegan itu nggak real, Pak. Nggak asli. Kalau nggak asli, gimana bikinnya? Nah gini, jadi setiap adegan yang setelah diambil suara aslinya tuh dibuang, nanti di-recreate lagi sama Foley artist di studio. Jadi mereka itu membuat ulang semua suara yang muncul dalam adegan sebuah film. Lu coba deh tonton dokumentarinya Foley artist, itu menarik banget, bagus banget, dan gua sangat merekomendasikan kepada teman-teman. Di situ kita bakal tahu, oh, audio yang selama ini diremehin orang ternyata digarap seserius itu. Itu kan untuk film profesional ya. Kalau di YouTube gimana? Gue sendiri ngerasa nggak perlu yang segitu-gitunya banget. Kenapa? Karena sebenarnya resource-nya banyak banget di internet, Pak. Dan mereka kasih gratis, legal, no copyright gitu loh. Lu bisa aja cari di Artlist, lu bisa aja cari di Epidemic, lu bisa aja cari di YouTube Audio Library, itu ada semua. Kalau itu kurang, lu juga bisa langsung cari di YouTube. Di situ banyak banget orang-orang yang ngebagiin sound design secara gratis dan bagus-bagus. Gue sendiri pun ya sering juga ngebuat sound design sendiri ya. Contohnya kayak film Paranoid di adegan kacamata, itu sound desainnya gue buat ulang pakai lidi, Pak. Kenapa pakai lidi? Karena aslinya kacamatanya waktu itu nggak patah. Gue juga heran kenapa nggak patah, padahal gue beli murah banget, 10.000 doang di mamang-mamang kacamata dekat tol Jatibening. Gue pikir kalau murah bakal gampang patah, ternyata kagak coy. Udah 3 kacamata kagak patah-patah. Terus untuk ngegambarinnya kan nggak mungkin gue ngulang footage-nya. Ya udah gue main di sound design-nya supaya penonton tahu itu patah. Nah itulah kekuatan sebuah audio ya. Bahkan dia bisa memanipulasi realita. Gokil. Terus sound design apa yang harus kita pakai? Ya sebenarnya nggak ada pakem tertentu. Tergantung gaya editan lu, tergantung style sinematografi lu, atau tergantung konten yang lu buat gitu loh. Nah sekian konten kali ini, sampai jumpa di tentang videografi dulu. Nah sekian konten kali ini, sampai jumpa di tentang videografi selanjutnya. Jangan lupa subscribe. See ya.